Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah dengan NIM 151200007, kelas A Hubungan Internasional, ingin menyampaikan materi dan presentasi yang berkaitan tentang masyarakat madani dan kesejahteraan umat dengan dosen pengampu Bapak Dudu Ridwanul Haq, STHI, MSI. Sebelum kita mengenal tentang masyarakat madani dan kesejahteraan umat lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui tentang konsep masyarakat madani. Menurut Anwar Ibrahim, konsep masyarakat madani sendiri merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Sedangkan menurut Al-Syafi'i Ma'rif, masyarakat madani dinilai sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Menurut konsep Islam, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Al-Quran memberikan ilustrasi masyarakat ideal adalah masyarakat madani dalam Quran Surah As-Soba ayat 15, yang artinya, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Selanjutnya, sejarah. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang pertama adalah masyarakat Saba, negeri Saba. Yang masyarakat kedua adalah masyarakat Madinah. Setelah terjadi traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Kharaj. Kita harus mengenal karakteristik masyarakat madani. Adapun beberapa karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Poin nomor 2 yaitu dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara yang berbasis masyarakat. Ketiga, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara. Keempat, kreativitas dan berkembang, meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan trust. Kelima, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial. Kemudian, memiliki kekuasaan yang tersebar, bertuhan, damai, toleran, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Memiliki berperadaban yang tinggi, berakhlak mulia, free public sphere, and demokratisasi, pluralisme, keadilan sosial, dan partisipasi sosial, serta supremasi hukum atau perlindungan hukum. Kemudian, memiliki prasyarat untuk menjadi masyarakat madani. Yang pertama, ada democratic governance dan democratic civilians. Uraian dari kedua prasyarat di atas yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan keluarga serta kelompok. Kemudian adanya perkembangan modal manusia, human capital, dan modal sosial atau social capital. Tidak terdapatnya diskriminasi, adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat, serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani terbagi atas dua. Yang pertama, terpenuhinya kualitas SDM umat Islam, kemudian adanya posisi umat Islam. Kualitas sumber daya manusia umat Islam
tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yang kedua yaitu posisi umat Islam. Posisi umat Islam saat ini yaitu sumber daya masyarakatnya belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul, belum mampu menunjukkan peran yang signifikan. Hukum yang berlaku di Indonesia tentunya bukan hukum Islam karena Indonesia memiliki 5 agama yang berbeda dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama. Kemudian masih memiliki sistem sosial, politik, dan ekonomi yang belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya, tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan akhlak Islam. Namun, sebagian dari tokoh Islam juga memiliki akhlak Islam tersebut. Selanjutnya, sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Poin-poin dari sistem ekonomi dan kesejahteraan umat yang pertama adalah hak milik mutlak pada Allah, hak milik manusia bersifat relatif. Kemudian Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperoleh melalui bekerja. Manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Kemudian berekonomi. Dalam ajaran Islam pun memiliki 2 prinsip utama. Yang pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Dan tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Manajemen zakat. Pengertian dari manajemen zakat yaitu memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam ilmu fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Sedangkan nisabnya yaitu berarti ukuran tertentu dari harta yang dimiliki oleh ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat. Sedangkan haul adalah berjalan genap 1 tahun. Orang yang wajib berzakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Dasar hukum tentang zakat yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dasar hukum yang kedua juga dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Allah juga berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun harta yang wajib dizakati yaitu harta yang berharga seperti emas dan perak, hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, harta perdagangan, dan harta galian. Kemudian terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Manajemen pengelolaan zakat produktif. Untuk membantu penyaluran zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disebut Basnas. Adapun beberapa prinsip dalam pengelolaan zakat yaitu pengelolaan harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian keterbukaan, menggunakan manajemen dan administrasi modern, serta Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Dalam mengelola zakat, amil harus mengerti tujuan dalam pengelolaan zakat, yaitu yang pertama,
mengangkat harkat dan martabat fakir miskin, dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan. Yang kedua adalah membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik. Yang ketiga, menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. Yang keempat, meningkatkan syiar Islam. Yang kelima, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Kemudian, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Hikmah ibadah zakat, muzaki, yaitu mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban, membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, angkuh, dan lain-lain. Teruntuk yang mustahik, hikmah ibadah zakat yaitu zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan suudzon terhadap orang-orang kaya. Bagi masyarakat muslim, hikmah ibadah zakat juga akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat. Selanjutnya yaitu manajemen wakaf, salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam. Manajemen wakaf yaitu juga lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi si wakif di kemudian hari karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Wakaf juga merupakan aset amal bernilai dalam pembangunan umat. Adapun pengertian wakaf berasal dari kata wakaf yang berarti menahan. Wakaf ialah menahan sesuatu barang dari diperjualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang punya untuk dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara, serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan diambil manfaatnya oleh orang-orang yang ditentukan yang menerima wakaf. Tentang wakaf dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Rukun wakaf yaitu yang berwakaf memiliki rukun wakaf yang syaratnya berhak berbuat kebaikan walaupun bukan Islam sekalipun. Yang kedua, kehendak sendiri tidak sah karena dipaksa. Yang kedua, sesuatu yang diwakafkan syaratnya kekal zatnya, berarti bila diambil manfaatnya barangnya tidak rusak. Kepunyaan yang mewakafkan walaupun musya bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Tempat berwakaf dan lafal wakaf. Syarat dari wakaf, ta'bid, yaitu untuk selama-lamanya atau tidak ada batas waktunya. Yang kedua, tanjis, yang berarti diberikan waktu ijab kabul. Kemudian ada imkan dan tamlik, dapat diserahkan waktu itu juga. Hukum wakaf yaitu pemberian tanah wakaf tidak dapat ditarik kembali sesudah diamalkan karena Allah. Pemberian harta wakaf yang ikhlas karena Allah akan mendapatkan ganjaran terus-menerus selagi benda itu dapat dimanfaatkan oleh umum. Dan walaupun bentuk bendanya ditukar dengan yang lain dan masih bermanfaat. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk berwakaf karena bisa menimbulkan perasaan tidak ikhlas bagi pemberiannya. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya, Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.